Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Tempat tinggal merupakan salah satu dari kebutuhan utama yang semua manusia ingin dapatkan dan harus mendapatkannya. Hal ini tentunya bagi yang mampu mereka ada yang beli, yang kurang mampu mungkin ada yang sewa ataupun amit-amit yang numpang dengan orang lain. Namun tentunya dalam konteks hari ini kita akan hanya bahas yang beli dan juga yang sewa. Dan mungkin pertanyaan yang paling sering muncul yaitu apakah perlu diasuransikan lagi dari aset-aset tersebut, yaitu rumah yang disewakan ataupun yang dibeli tersebut. Di episode hari ini kita akan mengupas tuntas kira-kira nih asuransi seperti apa yang dibutuhkan dan kira-kira berapa yang dibutuhkan untuk mengasuransikannya. Ikuti episode hari ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Langsung kita masuk ke bagian pertama, yaitu asuransi umum. Asuransi umum sudah pernah saya jelaskan panjang lebar di episode sebelumnya. Jadi Sobat Pintar bisa ikuti dulu perkenalannya, tentunya agar Sobat Pintar juga ngerti nih general overview ataupun hal-hal umum yang ada dari asuransi umum. Bercerita soal rumah dan juga asuransi biasanya ada 3 jenis. Yang jenis pertama adalah orang-orang yang beli lunas, biasanya nih memang udah nggak ada asuransinya. Yang kedua adalah orang-orang yang beli cicil ataupun melalui KPR, kredit pemilikan rumah. Ini biasanya ada asuransi namun agak terbatas, dikarenakan biasanya asuransinya hanya asuransi kebakaran yang mana ini hanya mengasuransikan bangunannya saja, kosongannya saja. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang menyewa. Nah, ini asuransinya sangat tergantung kepada si pemiliknya. Kita akan bahas satu persatu kira-kira apa-apa saja yang harus kita perhatikan. Tentunya di dalam sebuah rumah tinggal, dalamnya ini kan nggak kosong. Tentunya di dalamnya ada renovasinya, ada keramiknya, ada catnya, ada perabotnya, ada elektroniknya, hingga semuanya layak untuk ditinggali. Dan tentunya di Indonesia, nama-nama dari jenis-jenis kondisi rumah ini juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan siap huni, ada yang mengatakan siap tinggal bawah koper. Kemudian ini banyak sekali perdebatan karena dari istilah-istilah ini sering sekali kita terjebak sebagai pembeli ataupun sebagai penyewa. Dalam konteks hari ini saya hanya akan membagi menjadi 3 sama seperti yang mereka lakukan di luar negeri, yaitu unfurnished, sama sekali nggak ada perabotnya, kosongan. Yang kedua partially furnished, yang sudah ada perabot namun memang masih butuh tambahan sedikit lagi supaya menjadi siap huni. Yang ketiga tentunya yang fully furnished. Fully furnished semuanya sudah ada, tinggal bawa koper, tinggal masuk, tinggal tidur. Yang tentunya pada umumnya orang-orang akan tinggali adalah yang sudah fully furnished, yang sudah siap untuk ditinggali ataupun siap huni. Kira-kira nih kalau menurut Sobat Pintar, bagian yang tadi yang unfurnished, partially furnished, dan fully furnished perlu dibahas. Sobat Pintar tulis dong di kolom komentar. Jadi dari jenis rumah yang tadi yang sudah saya katakan, maka kita bagi lagi menjadi 2 jenis, yang tentunya kita beli ataupun kita sewa. Kita bahas dari yang pertama yang beli dulu. Kalau yang namanya kita beli rumah, sudah pasti risikonya semuanya di kita. Nggak ada orang lain yang menanggung risikonya. Oleh karena itu, yang beli pun kita bagi menjadi 2 lagi. Yang pertama adalah beli lunas. Maka kalau kita beli lunas, asuransinya sudah saya pastikan nggak ada. Risiko apapun yang terjadi adalah milik kita sendiri. Jadi alangkah lebih baiknya beli asuransinya yang selengkap-lengkapnya. Jadi biasanya kalau asuransi rumah kita beli yang all risk alias komprehensif. Namun sebenarnya asuransi jenis all risk ini ataupun komprehensif ini sebenarnya ini juga belum lengkap. Kalau mau lengkap kita tambahkan dengan manfaat yang namanya perlindungan bencana alias Act of God. Kemudian ada yang lain lagi, misalnya gempa bumi. Biasanya untuk gempa bumi ini agak terpisah. Dan yang berikutnya yang bisa kita tambahkan yaitu SRCC-TS ataupun Strike, Riot, Common Commotion, and Terrorist Sabotage. Ini adalah untuk huru-hara. Ya untuk bahasa bulenya sih memang agak panjang, SRCC-TS. Ini memang udah istilah yang awam di asuransi umum. Kemudian untuk yang beli cicil gimana? Untuk yang beli cicil biasanya kalau beli cicil dari si bank, dari banknya mereka wajibkan kita untuk beli asuransi kebakaran untuk memproteksi si bangunannya ini aja. Ingat ini hanya asuransi kebakaran. Jadi kalau misalnya rumahnya kebanjiran ya nggak ada yang bayar.
kita bayar sendiri. Namun ada satu opsi lagi, kalau misalnya Sobat Pintar nggak mau tambah terlalu banyak, Sobat Pintar ketika beli rumahnya secara cicilan, Sobat Pintar bisa minta dari bank untuk dibuatkan proposal kalau mungkin perlindungannya itu lengkap semuanya. Ini biasanya cenderung sedikit lebih hemat dibandingkan kalau kita beli terpisah lagi. Khusus untuk Sobat Pintar yang beli apartemen, pada umumnya bangunan apartemennya ini sudah diasuransikan oleh si pihak developernya. Namun isi dari apartemennya, termasuk renovasi yang kita bayar, itu semuanya nggak di-cover oleh si developer. Maka untuk isinya sendiri, keramiknya, dari elektroniknya, perabotnya, semuanya itu harus kita asuransikan sendiri. Jadi alangkah baiknya kita tambahkan lagi asuransinya. Untuk asuransi bangunannya silakan tanya ke developer masing-masing, namun pada umumnya sudah ada. Dan biasanya nih asuransinya hanya kebakaran dan gempa bumi. Yang berikutnya untuk beli, sama juga dengan cicilan, tapi cicilan dengan pihak yang lain, yaitu pihak developer. Ini menurut saya adalah salah satu skema yang cukup populer belakangan ini, terutama dengan developer menawarkan DP 0%. Jadi banyak sekali orang yang tiba-tiba pilih nyicil sama developer. Namun tentunya ada beberapa hal lain yang harus ditambahkan ketika kita cicil dari developer. Selain asuransi all risk tadi yang saya sebutkan tadi, maka kita harus tambahkan satu jenis asuransi lagi, yaitu asuransi jiwa. Yes, asuransi jiwa. Ini saya ada satu kasus sebelumnya. Jadi ada nasabah yang kebetulan klaimnya yang saya urus. Dan kebetulan nih kemarin dia ada beli rumah. Dan ketika dia beli rumah dia cicil dari developer. Dan setelah dia meninggal, keluarganya terpaksa harus melanjutkan cicilannya. Daripada yang sudah dibayar ini hangus. Dikarenakan gak ada asuransi yang ditambahkan ke pembelian rumah ini, maka harus digunakan hasil klaim asuransinya untuk membayar cicilannya ini. Maka alangkah lebih baiknya kalau kita beli asuransi tambahan khusus untuk bayar cicilan ini kalau misalnya amit-amit terjadi sesuatu untuk kita. Ya kita bisa beli asuransi yang jangka pendek. Tergantung nih, misalnya cicil sama developer 36 bulan. Ya udah kita beli yang 3 tahun aja. Ini biasanya cukup murah, namanya juga term life, yaitu asuransi jiwa yang mana nggak ada nilai tunainya. Jadi memang hangus-hangus. Tapi harganya juga murah banget. Kemudian yang kedua adalah untuk rumah yang disewakan. Nah, rumah yang sewa ini gimana nih? Kalau kita nyewa rumah, perlu nggak diasuransikan? Ini tergantung nih. Ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Terutama kita harus bahas soal kerusakannya dulu. Jadi cerita soal kerusakan ini tentunya ada 2 jenis. Jenis pertama tentunya memang dari bawaan bangunannya. Contohnya nih, misalnya ada bocor. Nah, bocor kan bawaan bangunan, bukan karena kita. Ataupun misalnya ada pipanya yang pecah. Nah, ini kan juga bawaan bangunan. Ataupun nih, misalnya ada yang kabel-kabelnya nih rusak. Ya, ini kan juga bawaan bangunan. Namun tentunya ada beberapa yang bukan karena bangunannya, tapi akibat si penyewanya. Misalnya nih, kompor terbakar. Ya, ini kan karena penyewanya yang kurang hati-hati. Ataupun misalnya AC-nya kotor, lampunya rusak. Ya, ini kan bukan karena bawaan rumahnya, tapi ini karena kitanya yang kurang hati-hati ataupun tidak menjaga rumahnya. Hal tersebut tentu saja bisa terjadi, terutama untuk hal-hal yang namanya wear and tear, alias barang-barang yang bisa rusak, yang dikarenakan oleh pemakaian dan waktu. Hal-hal tersebut memang nggak bisa diasuransikan, tapi ada beberapa yang bisa diasuransikan, terutama untuk kebakarannya. Nah, untuk kebakarannya ataupun untuk yang lain misalnya yang banjir, ini kan bukan bawaan bangunan, tapi datang dari luar ternyata kenanya di kita. Jadi alangkah lebih baiknya sebelum kita menyewa, kita tanyakan kepada pemilik rumah, apakah rumah ini ada diasuransikan. Kalau ada asuransinya, asuransi apa, perlindungannya seperti apa, pertanggungannya seberapa banyak. Sehingga kita bisa tahu nih, apa yang perlu kita tambahkan ketika kita hendak membeli asuransi tambahannya. Hal ini dikarenakan pada umumnya kalau misalnya terjadi kerusakan pada rumah yang kita sewa, maka biasanya si pemilik rumah akan membayar kerusakan tersebut menggunakan dana yang kita depositkan kepada si pemilik rumah ini. Dan ini angkanya juga tergantung dari si pemilik rumah. Dan kalau misalnya jumlah kerusakannya ini lebih besar dari yang kita depositkan, maka kita harus mengganti sisanya. Ini menurut saya cukup wajar, namun ini juga bergantung kepada beberapa hal. Misalnya contohnya nih yang sering terjadi, yaitu arus pendek ataupun short circuit alias korsleting. Nah, hal-hal ini kira-kira ini harus yang nanggung siapa? Karena ini kan kadang-kadang bisa aja dikarenakan oleh pihak ketiga ataupun memang bawaan dari bangunan yang mungkin rangkaian listriknya kurang baik. Ini agak ribet nih sebenarnya, agak perlu diperdebatkan. Kalau Sobat Pintar punya pengalaman mengenai korsleting, nah Sobat Pintar tulis dong di kolom komentar, kira-kira siapa nih yang harus nanggung? Pemilik rumah atau penyewa rumah?
Lalu untuk kita sebagai penyewa, selain kita tanyakan kepada si pemilik tadi, kita cek lagi kalau memang si penyewa katakan belum punya asuransi, kita hitung kira-kira nih rumahnya berapa. Nanti kita akan bahas hitung-hitungannya setelah ini. Jadi kita belikan asuransi rumahnya secara all risk dan juga manfaat tambahannya kalau memang berisiko. Misalnya kalau daerah tersebut adalah daerah yang rawan-rawan akan banjir, maka beli asuransi banjir menurut saya nggak akan terlalu banyak perbedaannya. Kalau misalnya sewanya apartemen, minimal beli untuk asuransi isinya saja. Jadi ini akan lebih baik untuk kita juga untuk melindungi dari risiko yang kurang penting. Untuk manfaat asuransinya pada dasarnya sama dengan kalau kita beli rumah dan kita asuransikan. Lalu untuk perhitungannya kira-kira seperti apa? Maka kita mulai dari yang pertama, yaitu hitung biaya bangunannya. Kira-kira kalau bangun dengan bangunan yang sama dengan renovasi dan spesifikasi yang sama, ini kira-kira di angka berapa? Kalau nggak tahu, tanya aja sama orang asuransinya. Kalau nggak tahu, tanya sama kontraktor. Hal kedua yang bisa kita tambahkan tentunya perabot. Untuk perabot ya kita cek, kalau kita beli barang yang sama sekarang ini berapa kira-kira. Tentunya untuk perabot sebenarnya nggak perlu semuanya. Hanya perabot yang kita nggak bisa bawa lari kalau terjadi bencana. Misalnya laptop nih, laptop kan kita bisa bawa. Kalau misalnya yang nggak bisa bawa contohnya AC, kulkas, TV, meja, ini kan nggak bisa kita bawa. Kemudian yang berikutnya kalau misalnya nih Sobat Pintar ada brankas. Nah brankas menurut saya juga perlu diasuransikan. Dan yang tidak kalah penting yang harus kita lakukan setelah kita beli asuransi yaitu selalu lakukan penyesuaian nilai yang kita pertanggungkan. Terutama kalau kita tinggal di daerah yang harganya sering naik, maka tetap lakukan penyesuaian agar perlindungannya tetap lengkap. Dan yang terakhir yang juga tidak kalah penting yaitu selalu cek perlindungannya apakah sesuai dengan apa yang kita beli di awal. Karena kadang-kadang ada juga nih agen-agen yang nakal yang ganti perlindungannya dikarenakan harganya naik. Jadi dikurangi nih perlindungan X, perlindungan Y, perlindungan Z. Tujuannya agar preminya sama tapi luasan perlindungannya ini berkurang. Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, baik mau beli, mau cicil, mau lunas, mau sewa, semuanya sebenarnya butuh asuransi rumah. Bedanya adalah cakupan dari jenis asuransinya yang harus kita tambahkan. Contoh misalnya kalau rumah yang nempel nih, contoh rumah toko, pada umumnya kan nempel. Untuk beli asuransi gempa ini kurang dibutuhkan. Tapi untuk rumah yang berdiri sendiri, ini pada umumnya butuh banget yang namanya asuransi gempa. Kemudian beli asuransi ini perlu sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Kalau enggak ya mubazir, ataupun ya kemahalan bayarnya. Ya ngapain kan? Sayang. Dan yang terakhir, khusus untuk beli cicil dengan developer, pastikan kita tambahkan asuransi jiwa, term life, tentunya agar untuk melindungi si pembayar kalau terjadi sesuatu. Jadi itu saja episode hari ini mengenai asuransi rumah, baik untuk beli, sewa, ataupun cicil. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.